Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Pak Arif dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Peta konsep pelajaran ini adalah mengenal nama Allah dan kitabnya, yaitu melalui Asmaul Husna. Dua, mengenal kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Tujuan belajarannya yaitu satu, peserta didik dapat meyakini adanya Allah yang maha mematikan, maha hidup, maha berdiri sendiri, dan maha esa. Dua, meyakini adanya kitab-kitab suci melalui Rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Tiga, menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, dan teguh pendirian sebagai implementasi dari makna Asmaul Husna. Empat, menunjukkan sikap percaya diri. Lima, memahami makna Asmaul Husna. Enam, memahami makna diturunkannya kitab-kitab Allah. Kegiatan belajaran hari ini yaitu pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baca surat pendek Al-Quran. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita baca surat pendek dulu ya. Kita baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengetahui nama-nama Allah. Nama-nama Allah ada 99. Semua terdapat dalam Al-Qur'an yang disebut dengan Asmaul Husna, yang artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini hanya dibatasi 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha mematikan, yang berhak mematikan makhluknya hanya Allah. Dua, Al-Hayyu, yang maha hidup, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Tiga, Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Al-Ahad, yang maha esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu esa atau satu. Perilaku mengamalkan Asmaul Husna. Pertama, Al-Mumit, Allah maha matikan. Nah, contohnya mengamalkan Asmaul Husna Al-Mumit yaitu dengan cara rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat pada orang tua dan guru. Kemudian jauhilah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dua, Al-Hayyu, yang maha hidup. Contoh perilaku yaitu memelihara diri sendiri dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Tiga, Al-Qayyum, mengajarkan kita berlaku mandiri. Contohnya misalkan merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, dan lain sebagainya. 4, Al-Ahad. Sifat ini memberi pelajaran pada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung pada orang lain. Contohnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku di rumah dan di sekolah. Kitab-kitab Allah. Nah, iman pada kitab Allah itu artinya adalah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Iman pada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga.
Perintah iman pada kitab Allah terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Nama-nama kitab-kitab Allah. Pertama adalah Taurat, diturunkan pada Nabi Musa kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Tiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan pada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Nah, kitab Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira atau di Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awalnya diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz, dan 606.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut rahmatan lil alamin. Kitab Allah SWT membawa ajaran terpuji. Kitab Allah SWT adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk pada manusia untuk berperilaku, misalnya berperilaku pada Allah, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan perilaku untuk diri sendiri. Berikut contoh pelajaran atau ajaran terpuji dari kitab-kitab Allah. 1. Ajaran terpuji pada Sang Pencipta. Contohnya beribadah, berdoa hanya pada Allah. 2. Ajaran terpuji pada sesama manusia. 3. Ajaran terpuji pada hewan dan tumbuhan. Yang keempat, ajaran terpuji pada diri sendiri. Nah, berikut ini rangkuman dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan dimengerti pada pertemuan kali ini. Pesan-pesan untuk kita semua ya anak-anak. Patuhilah 5M plus 1D, yaitu 1. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, serta ditambah 1 dengan doa. Nah, berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberi kesehatan. Nah, anak-anak, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita berjumpa kembali pada pelajaran agama Islam dan budaya yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.